Hai hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Bedah Film. Seperti biasa, kali ini Mimin kembali membahas sebuah film. Film ini berjudul Burial Ground Massacre. Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang sedang berlibur di salah satu rumah temannya, di mana rumah tersebut telah diintai oleh psikopat yang ingin mengambil sebuah cincin terkutuk di dalam rumah tersebut. Lantas, bagaimana nasib para mahasiswa itu ya? Secara rumahnya sedang diintai oleh psikopat. Baik guys, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya. Dan ini dia Burial Ground Massacre. Film dibuka dengan sekumpulan pemuda yang sedang melakukan party. Namun di sini dua orang pemuda dari mereka sedang melakukan mantap-mantap guys. Tapi kita skip saja ya. Kemudian si cowoknya itu pergi untuk buang air kecil. Namun di sini ceweknya melihat orang yang sedang diancam oleh orang bertopeng. Please, come on, please, give me a chance to fight. Cewek itu berteriak meminta tolong kepada cowoknya. Akhirnya cowoknya itu datang. Ternyata cowoknya itu bukan tandingan dari psikopat itu guys. Kang psikopat itu mengejar ceweknya dan mereka pun ditangkap guys. Esok harinya, terlihat keluarga yang hendak pergi berlibur. Namun salah satu anaknya yang namanya Chess tidak mengikuti liburan itu. Ia ditugaskan untuk menjaga rumah bersama dengan Japon. Kemudian ayahnya berpesan kepada anaknya untuk tidak melakukan pesta di malam hari dengan teman yang lainnya, dan jangan mendekati satu ruangan yang terlarang. Malam pun tiba guys. Ternyata teman-teman dari Chess datang. Mereka bernama Kyle, Becky, dan Eddie. Mereka melakukan pesta di rumahnya. Padahal sih sudah dilarang ya guys oleh orang tuanya. Tapi kan namanya juga anak muda guys. Kemudian di sini terlihat Kang psikopat itu sedang menelepon seseorang. Kang psikopat itu ditugaskan oleh seseorang untuk mencari sebuah cincin dari suku Indian. Siapakah orang itu guys? Kita lihat saja. Kemudian Jess kedatangan satu orang cewek lagi yang bernama Adriana. Di tengah party mereka, tiba-tiba listrik di rumah itu padam dan membuat semua orang panik. Namun tidak lama dari itu, listriknya nyala kembali guys. Ya, kalau kata Mimin sih, mungkin belum bayar listrik ya guys. Hahaha. Kalau tidak bandel, namanya bukan anak muda ya guys. Javon yang memang cengengesan orangnya. Dia diam-diam masuk dan memberitahukan kepada mereka semua bahwa terdapat banyak sekali artefak bersejarah dari suku Indian. Yo guys, now I know why. Yo guys, come here. Akhirnya mereka pun masuk ke ruangan yang dilarang oleh orang tuanya Chess. Di sini Adriana melihat cincin dari suku Indian dan memakainya. Kemudian Kyle membaca buku sejarah dari suku Indian bahwa cincin itu adalah milik dari putri suku Indian, dan putri itu dibunuh oleh orang tuanya karena menikah dengan rakyat bawah. Putri itu dibunuh dan dipotong jarinya untuk mengambil cincin itu dan membantai semua rakyat bawah guys, sehingga menjadikan cincin itu menjadi terkutuk. Namun mereka tidak tahu bahwa Kang psikopat sedang mengintai mereka. Akhirnya Kang psikopat itu mengetahui bahwa cincin itu ada di rumah tersebut. Kemudian salah satu teman dari Chess bertanya, apakah sering terjadi hal-hal mistis di dalam rumah ini? Dan Chess menjelaskan bahwa ketika malam hari dan suasana hening akan terdengar suara musik-musik Indian.
Dan rumah ini adalah bekas tanah kuburan dari para suku Indian itu guys. Di sini ternyata Kang Psikopat sudah masuk ke dalam ruangan itu. Kang Psikopat mencari cincin tersebut. Namun anehnya cincin itu tidak ada di ruangan itu guys. Nah, kemanakah cincin itu? Kita lihat saja ya. Di tengah dinginnya malam guys, Adriana dan Eddie sedang berbucin ria guys. Kemudian Adriana ditawarkan oleh Eddie untuk menghisap daun singkong cap abuk. That's right, baby. Breathe it in. Eddie mendengar suara yang aneh, namun di sini Adriana tidak mendengarkan apapun. Eddie yang sudah terbawa efek dari daun singkong cap abuk, dia terus mendekati Adriana. Namun di sini Adriana menolaknya karena Adriana masih marah dengan Eddie atas ulahnya. So, you had your chance. It's gonna be all along. Adriana masuk dan datang Kyle mendekati Eddie. Ternyata di sini Kyle menjadi pelakor guys, dan Adriana datang kembali. Fucking unbelievable. Dasar laki-laki ya guys, belum dimaafin sudah berbuat salah lagi. Dan ternyata karma itu nyata guys. Di sini Kyle yang sedang minum AM, dia langsung disekap oleh Kang Psikopat guys. Kemudian Adriana yang sedang mandi, Kang Psikopat itu datang mengintai Adriana. Namun anehnya, Kang Psikopat itu malah pergi dari Adriana. Ada apakah guys tentang Kang Psikopat itu? Apakah Silo melihatnya ya? Namun di sini buaya Eddie datang dan langsung masuk di kamar mandi itu. Namun di sini Eddie bertanya, kenapa Adriana tidak melepas cincin itu? Dan Adriana menjawab bahwa dia telah menyimpan cincin itu kembali. Namun dengan sendirinya cincin itu balik lagi di jari Adriana. Eddie yang tidak percaya, dia melepas cincin itu dari tangan Adriana dan menyimpannya. Di sini Chess, Japon, dan Becky ingin bermain bowling dan tenis. Namun di sini Becky menolak ajakan mereka. Becky pun masuk kembali ke dalam. Ia melihat orang asing di dalam rumah itu, yang ternyata ia mengaku sebagai penjaga rumah baru. Kemudian di sini Eddie masuk ke ruangan terlarang itu untuk menyimpan kembali cincin tersebut. Namun di sini Eddie malah mengambil dan memakai atasan suku Indian itu guys. Path. Mereka pun berkumpul di tengah api unggun. Namun di sini Japon pergi untuk mencari Kyle yang sudah dibunuh oleh Kang Psikopat itu guys. Jess dan Adriana mereka sedang bermain sulap guys. Ternyata Jess ini adalah seorang pesulap. Dia ahli dalam memunculkan dan menghilangkan sesuatu guys. Kemudian di sini Eddie melapor bahwa Japon tak kunjung kembali. Akhirnya mereka mencari Japon guys. Di tengah pencarian, listrik rumah itu kembali padam guys. Terlihat di sini Adriana menyimpan cincin itu guys. Padahal waktu itu sudah disimpan kembali oleh Eddie. Yang berarti jika Adriana menyimpan kembali guys, berarti cincin itu kembali terpasang di jarinya Adriana ya. Di sini Adriana kembali mencari Japon. Namun di sini Kang Psikopat itu datang di belakang Adriana guys. Kemudian psikopat itu pergi karena listriknya sudah kembali menyala. Namun Adriana berteriak karena cincin itu tiba-tiba sudah terpasang di jarinya dan tidak bisa dilepaskan kembali guys. Di sini Eddie menuduh Chess yang melakukan itu semua karena Chess yang bisa bermain sulap dan mampu menghilangkan dan memunculkan barang. Namun di sini Chess mengatakan bahwa bukan dia yang melakukan hal tersebut. Adriana menghentikan pertengkaran itu dan mengajak Eddie kembali ke api unggun guys. Huh? What are you doing, man? Di sini Becky sedang berendam di kamar mandi guys. Padahal malam ya guys.
Kalau Mimin sih takut kena rematik ya. Nah, di tengah berendam, Chase tidak sengaja masuk. Namun di sini Becky bertanya tentang sejarah itu kepada Chase dan hubungannya tanah dari rumah Chase ini dengan suku Aryana atau suku Indian. Akhirnya Chase menjelaskan bahwa tanah ini adalah milik ayahnya. Ia mendapatkan semua ini dengan cara yang benar, bukan dari rampasan. Dan perihal cincin itu, ayahnya sangat protektif dalam membahasnya. Dan Chase juga mengatakan bahwa banyak suku Indian yang mengklaim tanah ini adalah milik mereka. Dan Chase langsung pergi dari kamar mandi. Ternyata di sini Kang psikopat sedang mengintai Becky. Terlihat Becky yang lengah, Kang psikopat itu datang. Di sini Chase yang sedang bermain bowling melihat jejak air yang bersumber dari kamar mandi. Chase berlari dan melihat Becky yang sudah mengambang, guys. Di sisi lain, Adriana dan Eddie sedang abok bareng, guys. Kemudian di sini Adriana mendengar suara dan tiba-tiba datang sekumpulan orang yang berpakaian suku Indian. Di sini Adriana meneriaki Eddie yang ternyata itu adalah halusinasi dan datang Kang psikopat yang menyerang Eddie. Eddie, look behind you! Ternyata Eddie bukan tandingan dari Kang psikopat itu. Adriana berlari masuk ke dalam rumah. Namun Kang psikopat itu mengejar Adriana untuk mengambil cincin itu, guys. Di sini Chase yang melihat itu langsung membantu Adriana. Ternyata di sini Chase tidak ada apa-apanya, guys. Chase langsung meninggal dibunuh oleh Kang psikopat itu. Kemudian di sini saat Adriana ketakutan, datang laki-laki yang menembak Kang psikopat. Namun sebelum ditembak, Kang psikopat itu mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" What are you doing? Nah, ada apa ini, guys? Apakah dia orang yang menyuruh Kang psikopat itu? Kita lihat saja ya. Di sini Adriana dibawa oleh laki-laki itu menggunakan mobil. Adriana dipertemukan dengan atasan yang menyuruh Kang psikopat. Ternyata itu adalah keturunan dari ketua suku Indian. Ia meminta cincin yang dipakai oleh Adriana. Dan anehnya, cincin yang sulit dilepas itu dengan mudahnya Adriana melepaskannya. Orang itu bercerita bahwa tanah itu adalah milik suku Indian. Dan artefak peninggalan itu adalah warisan dari leluhurnya, guys. Laki-laki ini memberikan sebuah hadiah kepada Adriana. Namun Adriana hanya ingin meminta teman-temannya kembali. Dan laki-laki itu memperlihatkan sebuah video bahwa dalam rekaman video itu Adriana lah yang melakukan pembunuhan ke salah satu temannya. Jelas bersama dengan Kang psikopat ya. Namun Adriana tidak menyadari hal tersebut karena dia dipengaruhi oleh cincin itu, guys. Laki-laki itu mencoba menyelamatkan Adriana bahwa dari teman-temannya Adriana yang menghilang hanyalah Adriana sendiri dan akan menjadi tersangka jika dia muncul dengan secara selamat. Namun orang itu sudah menyiapkan hal tersebut dan yang akan menjadi tersangka adalah orang suruhan dia yang menjadi penjaga rumah waktu itu, guys. Ternyata orang yang mengaku penjaga rumah itu adalah suruhan laki-laki tersebut dan melindungi Adriana dan menjadikan orang suruhan itu menjadi tersangka, guys. Dan di sini Adriana menjadi salah satu korban dari tragedi tersebut. Namun ternyata di sini Japon juga masih hidup, guys. Ternyata Japon tidak dibunuh oleh Kang psikopat itu. Ternyata di sini Kang psikopat masih hidup, guys, dan membunuh korban kembali. Kang psikopat itu pun membuka topengnya dan dia menelpon bosnya untuk meminta uang imbalannya. When you dance with the devil, it's the devil.
3 bulan telah berlalu. Di sini Adriana turun dari mobilnya dan mendatangi sebuah tempat dengan membawa pistol. Ternyata ia mendatangi Kang Psikopat itu guys. Dan dari mana dia tahu tempat Kang Psikopat? You did. We wouldn't be having this conversation, right? Adriana begitu gemetar tangannya saat hendak menembak. Pada akhirnya Adriana mengurungkan untuk menembak Kang Psikopat itu guys. Yang ternyata Kang Psikopat itu adalah ayahnya. Ayahnya Adriana yang menjadi seorang pembunuh bayaran untuk diminta mencari cincin itu guys. Akhirnya di sini Adriana mengambil topeng dari ayahnya. Ia berjalan sendiri dan menguburkan topeng itu di pantai guys. Dan film pun tamat. Baiklah, Mimin sudah mengantuk dan sudah capek untuk mengetiknya. Pokoknya kalian subrek saja ya guys ya. Bagi yang belum dan bagi yang setia untuk menonton, terima kasih. Dan buat kalian semua yang sudah menonton, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan bye-bye.